وعلى المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru dan puan-puan guru, para asatidah, dan mungkin di antara ibu-ibu terdapat juga para ustadzat yang kesemuanya adalah pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadir di antaranya yang baru saja menyampaikan hikmah maulid, nasihat untuk kita, guru kita Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Selamat Ma'arif, yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiat, berkah manfaat ilmunya, dan kita sebagai murid-muridnya mendapatkan keberkahan manfaat dari ilmu, bekal kita selamat, bahagia, sukses dunia, barzakh sampai dengan akhirat. Begitu pula Al-Ustadz Mokhtar Ali, begitu juga Al-Ustadz Gobul Budiono, Al-Ustadz Cece Syaifuddin, Haji Sayadi, dan seluruh pengurus Masjid Jami Al-Hidayah beserta seluruh panitia penyelenggara malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang diadakan di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, tamu-tamu mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan acara ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala bala, musibah, penyakit, dan dijadikan tempat yang mulia ini menjadi sebab Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, disampaikan segala doa-doa kita, dihapus segala dosa-dosa kita, dimaafkan segala khilaf salah kita, dan mudah-mudahan kelak kita bersama Nabi besar Muhammad satu gerbong bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Telah banyak yang kita sudah dengar dari guru-guru kita, begitu pula yang sama kita hormati
para pejabat negara, sipil, TNI maupun Polri. Kalau saya barusan lihat dari streaming ada Ibu Lurah, bukan Bapak Lurah berarti ya. Benar ada tadi kan? Betul. Enak kalau ada pemangku wilayah. Kita doain juga Bapak Lurah, Ibu Lurah dan seluruh pemangku wilayah di tempat Cimanggis, Depok. Saya masuknya dari Cibubur soalnya tadi. Saya bingung kok jadi tiba-tiba ada di Depok saya. Mudah-mudahan warga, wabil khusus sekitar Masjid Jami Al-Hidayah, semuanya diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini semuanya rezekinya melimpah. Enggak kurang rekeningnya dari 2,5 miliar. Giliran duit perempuan nyaut. Yang jomblo-jomblo, yang belum pada nikah, saran dari Habib Thaha bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, mau apa enggak? Jangan sampai nasibnya sama saya. Cari bini jangan yang pinter nyari duit. Ini streaming lagi matiin dulu nggak ini? Nah, bisa nggak dimatiin dulu? Ntar bini saya dengar lagi. Kenapa emang Habib tuh yang di rumah tuh? Bini saya yang di rumah pinter banget nyari duitnya. Jatah ngajar, jatah ceramah udah saya umpetin di kitab. Saking pinternya tuh perempuan nyari duit, ketemu aja bu. Shallu ala Muhammad. Bercanda ibu ya. Ini masih semangat apa enggak nih? Ini maulid ibu-ibu nih. Apa depan saya ibu-ibu doang nih adanya. Saya doain mudah-mudahan nih ibu-ibu yang depan saya semuanya jadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya dong, doain ya. Cuma saya mau ngasih clue. Bidadari surga yang datangnya dari dunia ada Nabi yang katakan, dan itu juga punya sifat-sifat yang bukan hanya adanya di surga, melainkan bidadari surga yang bakalan Allah jadikan bidadari beneran nanti di surga, tapi dia adalah orang dunia. Sifat bidadari surganya tampak di dunia, artinya akhlaknya tampak di dunia. Tadi banyak tuh saya dengerin, termasuk Ibu Lurah, yang saya tangkap dari apa yang dibicarakan Ibu Lurah menekankan betul yang namanya akhlak dan adab. Betul. Ini karena yang di depan saya ini calon bidadari surga. Amin. Saya juga mengharapkan akhlaknya kayak bidadari surga. Amin. Tampak tuh, jangan kayak perempuan sekarang akhlaknya terbolak-balik. Betul aja emang apaan? Jangan kayak perempuan sekarang adabnya terbolak-balik. Maksudnya bagaimana Habib? Akhlak bidadari surga, contoh paling gampang, nggak merengutan. Dengar punya nih. Ini kacamata saya yang burem apa depan saya emang bidadari semua? Shallallahu ala Muhammad. Nanti ini kamera matiin, ntar bini gue denger lagi. Emang kenapa Habib contoh bidadari nggak suka merengut? Iya, akhlaknya nggak kebolak-balik. Sama lakinya, masya Allah. Laki pulang, jidat dikerut-kerutin, mata disinis-sinisin, bibir dimanyun-manyunin, bertekuk aja tuh muka, udah kayak pakaian belum disetrika, udah 7 bulan. Ada nggak yang model begitu? Ada di sini, yang banyak di kampung saya di Tebet. Pas saya tanya tinggal di mana, main doang Habib, saya di Tebet, saya tinggal di Cimanggis, Depok. Katanya begitu. Jangan terbolak-balik. Sama laki sendiri akhlaknya suka merengut,
sama laki orang. Melihat laki orang, senyum-senyum. Itu namanya akhlak yang terbulat balik. Ada yang begitu di sini? Nggak ada. Paling berapa meter dari sini ya? Saya nggak bicara lama-lama, hanya 2 jam setengah aja. Shallallahu ala Muhammad. Ini udah setengah 11. Saya ke intinya saja. Perayaan Maulid adalah perayaan untuk kita mengekspresikan rasa syukur. Yang kedua, perayaan Maulid kita hadir untuk mengekspresikan rasa rindu. Yang ketiga, perayaan Maulid untuk kita mengekspresikan rasa cinta. Untuk siapa itu semua hadir, kita ekspresikan itu semua untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang karena sebab beliau, yang karena sebab kesabaran beliau ditempa oleh Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya jazirah Arab saja yang bertauhid dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan sampai orang Cimanggis, kota Depok, semuanya bertauhid, yaitu berkalimat la ilaha illallah Muhammadur Nabi sama. Kalau bulurah, Pak Camat, Pak Wali, Gubernur, Presiden, pejabat pemerintah, siapapun dia memiliki tupoksi. Apa itu tupoksi? Tugas, pokok, dan fungsi. Begitu juga orang yang hadir Maulid harus tahu tugas, pokok, dan fungsi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi yang pertama adalah menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Ini kunci kita selamat, bakalan juga jadi kunci kita masuk ke dalam syurganya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita masuk ke dalam syurganya Allah. Gak pakai mampir-mampir ya Bu ya. Minta yang benar sama Allah, masuk syurga di belakangnya Nabi besar Muhammad. Masuk surga segerbong dengan Rasulullah. Berkahnya kita nabung pada saat Maulid ini, membaca sholawat. Dari awal kita baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashrak, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq, ya يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا رب صل على محمد، يا رب صلوا على محمد، صلوا على محمد. Ini bekal kita, ini tabungan kita. Selain kita tahu tugas pokok dan fungsi Nabi,
Yang pertama adalah menyebarkan kalimat tauhid. Yang kedua, menjadi ilmu juga untuk kita. Kalau tadi artinya kita lagi baca kalimatut tauhid, la ilaha Muhammadur, masih ada tugas Nabi yang kedua. Apa tugas Nabi yang kedua? Yang kedua adalah tauhidul kalimah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau tadi kalimat tauhid, yang kedua tauhidul kalimah, menyatukan hati orang-orang yang telah mengikrarkan diri sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi besar Muhammad. Artinya orang yang hadir maulid nggak gampang dibikin perpecah belahan oleh siapapun. Sallu ala Muhammad. Mesti ingat nih, orang hadir maulid satu dengan yang lain harus saling cinta mencintai. Orang yang hadir maulid satu dengan yang lain harga menghargai, hormat menghormati, cinta mencintai. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Wajabat mahabbati. Sallu ala Muhammad. Allah katakan betapa mulianya orang-orang yang hadir maulid nih. Salah satunya Allah bangga betul, sampai-sampai Allah katakan di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajib dapat cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa cinta Allah? Lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Siapa mereka yang dapetin tuh? Wal mutabadilina fiyya, yang terakhir, yang mereka saling cinta mencintai karena aku, kata Allah. Yang saling duduk karena aku, kata Allah. Yang saling ziarah menziarahi karena aku, kata Allah. Yang saling membantu satu dengan yang lainnya karena aku, kata Allah. Bagaimana kita tahu itu semua kalau bukan dari pengajaran ilmu warisan yang bersumber dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi orang yang hadir maulid adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Gak ada orang hadir maulid orang yang bodoh, gak ada. Karena sejatinya orang yang hadir maulid tahu betul, harusnya kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi bagian Nabi besar Muhammad, dan Nabi besar Muhammad pun menjadi bagian untuk kita dibanding nabi-nabi yang lain. Sallu ala Muhammad. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya bagaimana? Dengan kita berakhlak, bertutur kata, melaksanakan kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah atas Nabi Muhammad, dan kita lanjutkan sebagai tongkat estafet dakwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hubungannya dengan kami Habib? Kok Habib katakan kami yang hadir maulid adalah orang-orang yang cerdas? Bu, dengar gak sini? Paham apa enggak sini? Nah, Habib udah ngap-ngapan nih ngomong. Besok subuh masih ngomong lagi. Intinya, kenapa dikatakan orang yang hadir majelis, apalagi majelis maulid, adalah orang yang cerdas? Karena nggak ada yang lain. Yang kita bicarakan di sini adalah Nabi Muhammad. Yang tugas pokoknya tadi dua, menyebarkan kalimat tauhid. Yang kedua, tauhidul kalimah, menyatukan hati-hati orang mukmin, orang muslim untuk saling bersaudara. Nggak boleh dikit-dikit bawaannya sumbunya pendek. Tahu nggak sumbunya pendek? Ngerti nggak sumbunya pendek? Senggol dikit, wah elah, golok udah mau keluar aja dari sarungnya.
Kok bisa begitu Habib? Iya, kenapa sih orang sekarang nih, mohon maaf ya, beda banget sama orang dulu. Orang sekarang dikit-dikit lapor polisi. Betul. Orang sini begitu juga nggak? Hah? Orang sini begitu juga nggak? Kalau orang dulu nggak ada. Sampai kayaknya tuh dulu tuh pengacara kayaknya banyak yang nganggur kayaknya. Tapi kalau sekarang, wah pengacara Masya Allah, banjir job. Kenapa bisa begitu? Orang sekarang dikit-dikit lapor polisi. Awas lu, gua laporin polisi. Pencemaran nama baik. Boleh lah. Betul. Kok bisa begitu? Iya, nggak ngamalin kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi, yang keluar dari majelis maulid, dikatakan orang yang cerdas, adalah orang yang selalu menginginkan memiliki ikatan dengan Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Dengan cara apa Habib? Bukankah Rasulullah telah meninggalkan kami, meninggalkan kita semua lebih dari 1400 tahun yang lalu? Betul. Tapi Nabi tinggalkan kepada kita warisannya, berupa ilmu, berupa akhlak, berupa adab yang diwariskan oleh para pewaris Nabi besar kita Muhammad. Setuju atau setuju nih? Setuju apa enggak? Orang tua dulu nggak ada yang begitu. Kenapa? Punya guru. Orang tua dulu nggak dikit-dikit lapor polisi. Kenapa bisa begitu? Karena orang dulu punya guru. Pertanyaannya, kita punya guru apa enggak? Yang benar. Jadi saya mau tanya dulu deh, Mas Jami Al-Hidayah nih, mana DKM-nya? Pojok. Oh, mojok aja. Ustaz, kira-kira ada pengajiannya nggak di sini? Ada. Gurunya siapa namanya? Banyak. Saya mau tanya, boleh ya? Boleh. Yang hadir ngaji di sini segini banyak. Jangan ketawa, orang nanya sama dia. Kenapa sih dia ketawa? Ustaz, jawab aja Ustaz. Itu ngomong di atas, sama panitianya yang katanya dibanggain anak mudanya nih. Pada hadir ngaji nggak? Hadir sebagai itu. Jawabnya takut. Kalau habis dari sini ada yang ngancem DKM, laporin sama Habib Toha ya Ustaz ya. Berarti ini orang Tebet semua ya Ustaz. Ini datang dari Tebet nih. Apa dari Sukabumi? Tahu nggak di Masjid Jami Al-Hidayah pengajian? Tahu? Datang nggak? Yang laki menang banyak, nggak ditanya dari dalam masjid sini. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah. Saya hanya ingin mengutip, tapi saya ingin kasih gambaran dulu. Kira-kira perayaan Maulid yang digelar Masjid Jami Al-Hidayah nih, kayak begini nih, seminggu sekali atau sebulan sekali? Gak ada jawabannya Habib. Yang benar tuh dia tuh jawabannya setahun. Kalau tadi Habib Toha katakan acara Maulid adalah ekspresi cinta, syukur, rindu kepada Nabi Muhammad, memang betul. Hanya sebatas ekspresi. Tahu gak ekspresi? Anak kecil kalau minta mainan gak kita kasih, ekspresinya apa? Nangis, guling-gulingan. Itu namanya ekspresi tuh. Maulid, kalau saya tanya, semua pasti jawab, cinta gak sama Nabi Muhammad? Semua dari kita pasti ngomong kita cinta. Tapi ingat, al-mahabbah laha alamat. Cinta tuh butuh bukti. Kira-kira ibu yang punya suami mau nggak diekspresiin cintanya cuma setahun sekali? Jawab dong.
Mau nggak dikata I love you cuma setahun sekali? Itu tahu jawabannya. Cobain nggak? Cobain sama bini kita. Nah, kita datar aja setahun. Ngerti datar, Pak? Kalau nggak kita diulek, bukan cabai kan diulek. Sekita-kitanya orang laki ikut diulek. Bu, ini acara maulid seminggu sekali atau sebulan sekali? Tahun sekali. Jadi wajar, ini hanya sebatas ekspresi, betul? Apakah yakin di antara kita nih beneran cintanya sama Rasulullah? Belum tentu, ngaji aja pada jarang. Itu tadi saya tanya, ini hadir maulid segini banyak, udah kebayang sama saya. Pengajiannya nggak mungkin lebih banyak, cuma saya husnudzon, betul? Tapi kita berharap sama Allah, malam ini maulid yang diadakan Masjid Jami Al-Hidayah sukses. Amin. Tanda suksesnya bagaimana? Tiap individu di antara kita menampakkan tuh, yaitu tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana, Habib? Kita lihat besok Masjid Jami Al-Hidayah. Subuhnya mudah-mudahan lebih ramai dari maulidnya. Amin. Setuju apa enggak? Kalau itu terjadi, sukses maulid malam ini. Yang kedua, tanda bukti orang cinta selesai maulid, kalau beneran rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, pengajiannya ramai kayak maulidnya. Yang hadir ngaji maulid sama ramenya. Kira-kira ketua DKM seneng nggak tuh? Seneng ya? Kalau bisa setiap sholatnya, wabil khusus subuhnya lebih ramai dari Jumatannya. Bingung gitu. Emang bisa begitu? Habib bisa. Abah saya udah ngelakuin. Abah saya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, presiden sholat subuh gabungan. Orang Depok pasti tahu. Bikin sholat subuh gabungan. Dulu nggak ada orang berani bikin maulid subuh-subuh, illa adanya di Tebet. Silahkan Anda cek. Tapi karena semangat cinta kepada Nabi Muhammad, al-mahabbah laha alamat. Cinta itu butuh buktikan cinta Anda. Jangan hanya sama pasangan doang. Dulu aja giliran lagi demen-demennya sampai mantan pacar. Ini orang laki, Bu, saya ngerasain baru lewat gang rumah kekasih hati, belum lihat orangnya, baru lihat gentengnya doang, udah deg-degan hati saya. Tahu nih pengantin lama, masih ingat apa enggak nih? Udah lupa Bu katanya. Lakinya siapa nih? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau kita sama-sama tahu tugas pokok dan fungsi Nabi besar Muhammad, yang pertama menyebarkan kalimat tauhid, yang kedua menyatukan hati-hati umat Islam dalam keadaan bersaudara, disatukan dengan kalimat tauhid. Lalu ada juga tugas pokoknya para musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah. Kalau kita tahu tugas pokoknya Rasulullah, kita harus tahu juga tugas pokok musuhnya Nabi besar Muhammad. Apa tugas pokoknya, Habib? Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Hati-hati. Kalau tadi Nabi tugas pokoknya salah satunya menyatukan umat dalam persaudaraan, dalam cinta, kasih sayang, hormat menghormati, akhlak yang luhur, kalimat-kalimat yang baik, nggak suka ganggu tetangga, apalagi paham nggak ganggu tetangga? Bawaannya judes sama tetangga, nggak ada salamnya dan lain sebagainya. Nah itu maulidnya nggak sukses tuh.
Apalagi ya udah sama saudara, udah 13 kali lebaran nggak tegur sapa. Ada apa enggak? Cuma gara-gara apa? Urusan warisan. Ada apa enggak yang ada begitu? Di sini nggak ada. Amin. Lihat tugas pokoknya syaitan. Apa kata Allah? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Tugas pokok dan fungsi syaitan adalah menempatkan di tengah-tengah kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam permusuhan, benci satu dengan yang lain, gontok-gontokan, iri, hasad, macam-macam itu penyakit hati yang lain. Itu yang disebarkan dan jadi tugas pokok para musuh Allah dan musuh Nabi besar kita Muhammad. Emang ada Habib sekarang? Ada. Pengajian Habib dibubar-bubarin. Ada apa enggak? Jawab dong. Orang lagi ngaji dibubarin ada enggak? Apalagi Habib yang ngajar. Ada apa enggak? Di sini udah mulai ada. Jangan sampai. Mau dia mengatasnamakan wali lagi. Wali sebelah mana yang di atas nama yang bubarin pengajian? Bukan orang hidup aja yang digangguin. Sampai orang udah meninggal dunia ikut digangguin. Dibongkar-bongkarin tuh makom. Ada mana? Sakit. Ini orang cerdas apa pengikutnya setan nih? Hah? Ini orang cerdas apa pengikutnya setan? Ibu Lurah, kalau ada kepolisian, TNI dan Polri semuanya, ayo jagain ini umat Nabi Muhammad. Saya hanya ingin berpesan, jangan gede-gedein api kalau dia masih kecil. Setuju? Ingat tugas pokok fungsi Nabi, menyatukan kita, bukan ngebakar kita. Ingat tugas pokok dan fungsi Nabi, bukan memperpecah belah kita, melainkan apa? Mempersaudarakan kita. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau ada percikan-percikan yang beredar begitu, apalagi orang-orang yang nggak bisa jaga lisan, Nabi katakan apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang nggak bisa dikatakan selamat, melainkan dia harus bisa dulu kontrol dia punya ini apa namanya lidah yang tak bertulang. Ya. Tuh gara-gara orang tolol-tololin se-Indonesia jadi bakar-bakaran kemarin. Betul apa betul? Betul apa betul? Nggak bisa jaga lisan, akhirnya jadi gejolak. Tapi saya ingatkan, gejolak itu pun nggak boleh kita gede-gedein. Allah alhamdulillah berikan kita rasa nikmat, betul? Hadir maulid nikmat ya? Kenapa bisa nikmat? Karena Allah berikan kita rasa aman. Bentar lagi kita makan kebuli. Asik apa enggak? Paling dia ada nggak kebuli? Ada. Baunya kedengeran tadi ini. Bentar lagi kita makan kebuli, amin. Enak nggak makan kebuli? Asik nggak? Habis makan biasanya ngapain kita? Ngantuk, masuk kamar setel AC, kasur empuk, ya, bantal, tarik selimut, hilang bablas. Enak apa enggak? Nikmat apa enggak? Kenapa bisa begitu? Aman. Coba kita pindah ke Ukraina yang lagi dibom sama Rusia. Ketelan nggak tuh bully? Jawab dong. Ketelan nggak bully? Baru mau nyuap, bom meledak. Ketelan apa enggak? Enggak bu. Baru nyalain AC, rudal udah meledak. Jadi tidur apa enggak? Biar ngantuk, nggak bakal tidur kita. Biar lapar, nggak bakal kesuap. Apalagi ketelan untuk makanan di mulut kita. Ingat, umat Islam di Indonesia alhamdulillah diberikan rasa wajib nggak jaga ini nikmat aman? Wajib apa enggak jaga nikmat aman? Wajib. Caranya bagaimana? Ingat,
Api kalau masih kecil, buru-buru dipadamin. Orang tua dulu ngomong, jangan gede-gedein api yang masih kecil. Jangan suka biarin tuh api. Kalau masih kecil, buru-buru padamin. Kenapa? Kalau api sudah membesar, sudah melalap sesuatu, apalagi sudah terjadi kebakaran di mana-mana, kira-kira gampang apa susah padaminnya? Gampang apa susah padaminnya? Susah. Biar banyak kayak apa juga kita punya air. Yang menang jadi areng, yang kalah jadi debu. Jangan sampai masuk tuh yang mengatasnamakan wali songo tapi nggak mensifati akhlak, perangai, budi pekerti para aulia wassalihin, para kekasih Allah yang bersambung sanad ilmu adabnya kepada hadratul Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paham sampai sini? Paham nggak, Bu? Jangan biarin masuk yang model begitu, apalagi anak-anak kita bisa termakan kepada hal-hal yang kayak begitu. Yang itu semua bakalan memporak-porandakan keamanan, stabilitas. Anak saya baru kemarin itu yang masalah, paham yang tadi saya ngomong kan? Orang nggak bisa jaga lisan akhirnya jadi bakar-bakaran. Anak saya 4 hari nggak sekolah. Kenapa? Depan sekolahnya kebun nanas, jalan kebun nanas. Oh iya. Kebun nanas dibakar-bakarin. Iya. Anak saya libur sekolah 4 hari. Emaknya bertanduk. Biasanya anak sekolah, ini anak nggak sekolah. Yang satu SMP, SD, TK ngumpul semua ada di situ. Yang satu pakai daring, yang satu bertanduk nggak ibu-ibu kalau gitu? Iya. Enak apa enggak kalau nggak aman? Nggak enak. Yuk kita jaga rasa aman. Dengan apa? Akhlak yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pamungkas. Nabi dikatakan tadi baca maulid apa nih di sini? Simtud Durar. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan di dalam maulid Simtud Durar di bagian syama'il tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak budi pekerti Nabi Muhammad, perangainya Rasulullah. Dicatatkan di dalam kitab maulid tersebut, Nabi itu kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa barran ra'ufa la yabud wa la yaf'alu illa ma'rufa lahul khuluqus sahl wal lafdul muhtawi ala ma'na al-jazal idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi adalah sosok ahsanan nas, manusia yang paling paripurna bentuknya dan akhlaknya. Kalau kita mau ikut sunnah Rasulullah yang banyak, susah. 100% bakal susah banget. Orang kita aja timbang bawa apa nih namanya nih? Ini bawa apa nih? Orang lagi. Ini bawa apa nih? Tadi sholat isya-nya berjamaah nggak? Berjamaah apa enggak? Banyakan mana orang laki yang bawa siwak, apa yang bawa rokok? Jawab dong. Yang bawa siwak, apa yang bawa rokok? Siwak. 20.000 paling mahal. Rokok berapa rokok? Saya ngomong begini bukan benci sama orang rokok. Enggak. Saya dulu perokok. Enggak, saya nggak benci sama orang perokok. Cuma kalau emang benar cinta kita, perlu bukti nggak cinta? Perlu. Selain menjalankan sunnah, ada sunnah itu juga akhlak. Ada sunnah yang pakai modal. Contoh siwak, ada modalnya nggak? Ada. Ada juga sunnah yang nggak pakai modal. Contoh paling gampang tadi udah disebutkan. Nabi SAW la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Enggak berucap, enggak melakukan sesuatu perbuatan melainkan hasilnya adalah kebaikan.
Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam dah. Setuju apa enggak? Dijawab sama ibu-ibu. Sekarang orang banyak yang diam, Habib. Tapi jempolnya gape banget. Ini sama setan gepeng nih. Jempolnya gape banget. Sekarang orang emang banyak yang diam, Habib. Tapi apa-apa dikit-dikit ceritanya di WhatsApp, ceritanya di status. Betul. Nyindir orang adanya di status. Ada apa enggak? Ini enggak melaksanakan nih apa yang menjadi budi pekertinya Nabi Muhammad. Oh, mohon maaf, saya setuju. Orang pintar banyak di Indonesia. Betul. Orang pintar tuh banyak, subhanallah. Tapi banyak juga yang suka minterin orang. Paham enggak nih? Apalagi kalau dia jadi. Nah, dia lupa siapa yang pilih ya. Kita ditolol-tololin. Ada nggak yang mau begitu? Siapa sih yang mau ditolol-tololin? Betul. Tapi ingat, jangan juga keluarin akhlak sama dengan yang jelek. Lalu yang kurang apa Habib? Di kita Habib, bukan kurang banyak orang pinternya, tapi kurang banyak orang yang bijaksana. Karena saya nggak mau dikata nggak bijaksana. Ini udah jam 11, saya juga harus bijaksana. Perut udah pada lapar, nggak nyambung ngomong sama orang yang perutnya udah lapar. Ya Bu, pulang dari sini minimal akhlak Nabi apa? Nggak ngomong, nggak ngetik. Artinya juga sama nggak jempol, hati-hati. Jempol, hati-hati. Mulut, hati-hati. Ngelakuin sesuatu, hati-hati. Kita lakuin kalau memang itu akan memberikan kegembiraan, kesenangan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berucap melainkan pikirkan dulu. Ini ucapan kita bakal menyinggung hati umat Rasulullah apa enggak ya? Kita mau berbuat, apalagi kalau ada majelis, keluar dari majelis bawaannya pengen gamparin orang. Ada apa enggak yang udah begitu? Ada juga. Bawaannya pengen mecahin kuburan kayak sekarang tuh. Modelnya begitu. Lihat, pikir-pikir dong. Nabi itu harisun alaihima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum. Ada satu umat Nabi yang kita bikin senang, artinya kita lagi nyenengin Nabi Muhammad. Ada satu umat Rasulullah tersakiti hatinya dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, akhlak kita yang tidak baik, artinya kita saat itu juga sedang memberikan kesulitan, kesedihan melalui umatnya kepada Nabi besar kita Muhammad. Yuk jadikan momen maulid ini sebagai pengendali diri kita, agar bukan hanya kita pandai untuk menabung dalam sholawat, melainkan Nabi juga akan tahu bahwa akhlak kita adalah akhlak yang bisa dibanggakan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon